Hai, nama aku Kristi Melea. Aku penulis di akun di TikTok sama Instagram namanya Meleas Journal. Jadi baru-baru ini aku kan udah open kalau aku itu ngalamin yang namanya gangguan kecemasan. Jadi aku cerita dulu dari awal. Jadi waktu 2021 itu aku ngalamin banyak sakit fisik sih. Yang sempet mulut aku tuh nggak bisa dibuka besar tiba-tiba, itu cuma bisa dibuka sebesar 2 jari aja. Itu sampai bingung kenapa mau makan juga susah, itu sampai berminggu-minggu. Terus tiba-tiba sakit yang lain, GERD lah, terus sampai dirawat, terus sampai sempat dibilang autoimun juga, sempat dibilang lupus lah, sempat dibilang apa gitu. Sampai aku sempat ke dokter gigi karena aku ngerasa ada yang ngilu dan aku kira ada sesuatu yang salah. Lalu dokternya cuma bilang, udah kamu kancol aja, nggak ada apa-apa gitu. Nah di situ aku ngerasa ada sesuatu yang salah, sepertinya tuh di pikiranku gitu. Di situ puji Tuhannya aku sadar gitu. Dan di situ aku punya teman yang memang dia lagi belajar konseling. Aku tanya dia, kamu bisa nggak kenalin aku ke mana kek, konselor kek, psikiater kek, psikolog, apa aja deh, kayaknya ada sesuatu yang salah dari aku nih gitu. Nah akhirnya dia kenalin ke konselornya dan di situ aku mulailah digali-gali gitu. Tapi ada suatu titik juga di mana kayaknya ini masih kurang gitu. Karena di rumah itu aku sempet yang bisa tiap hari tuh nangis tanpa alasan. Jadi kayak tombol on off di hati tuh kayak udah ngeblank aja. Entah kenapa nangis aja setiap siang, nggak ada alasannya, kerjaan baik, pelayanan baik, nggak ada yang gimana-gimana. Sampai mama aku suatu hari udah nggak tahan dan dia abis dengar cerita temennya yang ke psikiater, akhirnya dia bawa aku ke psikiater. Dan aku bersyukur sih mama aku sama papa aku, walaupun mereka nggak ngerti, ya mereka mau untuk ambil ide seperti itu dan mau anterin aku. Dan di situ akhirnya jadi aku jalan 2, aku ada konselor sama psikiater. Ya, Chris, apa sih gejala yang kamu alamin waktu kamu ngalamin apa GAD ya namanya ya? Gejalanya apa aja sih? Iya, jadi waktu aku ke psikiater, akhirnya dokternya bilang gitu, karena udah sampai ke fisik, dia bilang ini namanya GAD, Generalized Anxiety Disorder, gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi ya itu gejalanya, ya itu yang tadi aku sebutin, jadi dia dari pikiran, tapi tuh larinya ke fisik gitu. Kan tadi sampai badan aku pada tegang semuanya, pada kaku gitu, terus sampai GERD, terus sampai ternyata yang mulut aku nggak bisa dibuka itu tuh karena aku kebiasaan tegang. Jadi kalau aku mikir itu, aku kerasin gigi gitu. Terus sama yang tadi itu salah satu gejala depresi juga kan ya, yang tiap hari nangis tanpa alasan, tanpa sebab gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ngerasa nggak ada alasan lagi. Ini mau hidup tuh mau ngapain sih gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang bagus dalam hidup, tapi rasanya meaningless aja gitu. Gitu sih. Tapi kamu udah tahu belum apa yang mengakibatkan kamu kayak gini? Pak, ketika digali itu ternyata gambar diri sih. Banyak kepercayaan salah yang aku percaya dari kecil gitu. Jadi ternyata baru belajar juga semua masalah mental health issues itu masalah gambar diri ya. Gitu. Jadi banyak ya, misalnya aku terlalu perfeksionis gitu karena pas dari kecil udah percayanya semua hal yang aku lakukan harus bagus gitu, atau mungkin ngerasa kurang pujian, jadi caranya aku mendapat pujian adalah aku bekerja dengan perfeksionis, harus sempurna, nggak boleh salah sama sekali. Itu padahal ya jadi aku pasang standar yang tinggi terhadap diriku sendiri gitu. Jadi akhirnya karena itu kan pas COVID juga ya, pas COVID kan banyak hal yang nggak bisa stabil gitu, dan itu benar-benar mengusik aku gitu karena banyak hal yang nggak bisa stabil. Waktu itu kan aku kan juga kerjanya ngajar gitu. Aku kerja online gitu. Aku ngajar piano. Ngajar piano itu kan biasa kan kita banyak guru piano tuh perfeksionis kan, harus exact gitu. Tapi ini nggak bisa karena online. Nah itu ya mungkin banyak hal yang bikin aku terusik gitu perfeksionismenya. Dan sebenarnya banyak hal yang kebohongan yang aku percaya pas masih kecil, dan itu
ternyata itu kebohongan gitu dan harus diganti dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Terus di dalam kamu ngalamin kayak gitu, ada sempat kepikiran nggak buat kamu, ya udahlah aku udah aja gitu? Oh gitu. Puji Tuhannya enggak sih. Puji Tuhannya enggak, karena udah ngalamin encounter kan, udah tahu Tuhan siapa. Tapi jujur, aku jadi tahu perasaannya orang yang mau udah aja gimana. Karena memang tadi yang aku bilang rasanya tuh meaningless. Kayak hidup ngapain ya gitu. Aku kalau nggak ingat Tuhan mungkin ya udah gitu. Tapi aku jadi tahu rasanya orang mau udah tuh kayak gimana sih. Kayak gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Deskripsiin rasanya gimana? Rasanya hidup ya kayak nggak ada artinya gitu. Perasaan doang sih memang, perasaan doang. Rasanya hidup sedih-sedih aja, nggak ada yang menyenangkan dari hidup ini gitu. Walaupun kenyataannya banyak yang baik gitu, tapi perasaan kita tuh seperti berbicara kalau sebenarnya tuh nggak ada yang baik gitu. Karena kalau kita kayak gitu kan perasaan kita lagi merajalela kan. Jadi kita perlu cerita sama orang yang tepat yang bisa ingetin kita apa yang benar. Tapi menurut aku ya, orang yang sakit fisik itu lebih mudah buat dia terbuka, ya nggak sih, daripada dia ngomong kalau aku sakit mental nih. Iya. Gitu. Menurut kamu kenapa sih, Chris? Malu banget sih. Aku dulu malu sih. Malu. Aku nggak tahu ini karena di Indonesia atau di negara lain gini mungkin udah kayak di Indonesia belum terlalu terbuka ya soal kayak gitu. Banyak yang ngerasa kalau masalah stres tuh apa sih gitu, kenapa harus minta tolong, itu kan masalah sendiri gitu kan, gitu. Malu sih, mungkin secara Kristiani juga ada doktrin-doktrin yang mengajarkan kalau kita percaya Tuhan, kita udah di dalam Tuhan, harusnya kita kuat gitu, harusnya kita superior. Itu yang bikin kita juga malu untuk terbuka kan gitu. Ada pernah mungkin hamba-hamba Tuhan yang bilang, kayak kamu kayak gini karena kamu kurang doa gitu. Kamu kurang doa, kayak kamu under attack karena kamu kurang doa gitu. Itu ngerasanya malah terhakimi banget gitu. Ngerasanya kayak, iya ya gue dosa ya gitu. Saya dosa banget nih sama Tuhan. Jadi makanya Tuhan jahat sama saya gitu. Rasanya tuh kayak gitu mungkin. Terutama kalau secara Kristen ya. Jadi sebenarnya jawaban apa yang dibutuhkan sih sama orang-orang yang ngalamin kecemasan kayak kamu gini? Sebenarnya tuh gak ada yang salah mengakui kelemahan sih. Tuhan justru izinin kelemahan itu ada, itu supaya kuasanya bisa dinyatakan gitu. Jadi gak ada yang salah mengakui kelemahan. Justru kalau kita gak mengakui kelemahan, gimana Tuhan mau ubah kita menjadi pribadi yang baru gitu. Kalau kita ngerasa kita udah paling hebat, kita udah paling kuat, ya udah kita sampai situ aja gitu. Tapi kalau kita tahu kita lemah, kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan, justru di situ Tuhan bisa nyatain kuasanya gitu. Oh, berarti kamu termasuk orang yang sangat berani loh untuk mau menceritakan kelemahan kamu gitu. Puji Tuhan. Ya, tapi itu apa ya, perlu waktu juga kan, dari 2021, 2024 baru aku mulai reveal gitu. Itu pun sempet ya malu lah tadi, sempet karena Kristen ya kan, karena juga mungkin ngajar, karena juga aku content creator kan, istilahnya kayak public figure lah gitu. Itu sempet malu lah. Tapi makin kesini, oh paham ini ada tujuannya dan banyak orang yang butuh tahu soal ini gitu. Jadi ya udah reveal aja lah sekalian. Apa yang bikin kamu akhirnya oke lah, ya udahlah, aku akhirnya putuskan untuk aku ceritakan kelemahan aku ke psikiater, aku ke konselor gitu. Jadi aku melihat di era ini tuh bener-bener banyak anak-anak tuh ngalamin mental health issues gitu, tapi mereka nggak tahu mau kemana, nggak berani terbuka dan merasa tertuduh, merasa berdosa gitu. Jadi aku ngerasa ini aku mesti bilang bahwa nggak apa-apa loh, aku juga kok gitu. Dan aku pengennya, karena aku content creator dan orang tuh sepertinya mungkin ngelihat aku kayak wah hebat banget ya gitu nih, kakak hebat banget, cinta firman Tuhan segala macam, terus kreatif ya kan. Aku pengen orang tuh lihat aku sama kamu tuh sama loh,
kita tuh sama-sama manusia, lihat deh aku punya kelemahan dan kelemahan aku ini lumayan besar ya gitu. Aku pengen kan jadi tujuan aku bikin konten di Meles Jurnal itu supaya orang-orang tuh dekat sama firman Tuhan, dekat sama Tuhan, cinta firman Tuhan gitu. Tapi aku ngerasa banyak orang tuh yang ngerasa orang yang bisa cinta firman Tuhan tuh memang udah dari sananya lahir rohani lah, dia lahir religius gitu. Tapi aku mau kasih tahu, enggak loh, aku juga punya struggle sama kayak kamu gitu. Dan kelemahan aku itu besar. Jadi kita sama aja. Dan justru aku yang bikin aku, jadi banyak ya tadi ya, karena mau bantu orang, karena mau kasih lihat orang bahwa aku sama-sama manusia. Yang ketiga juga, karena ternyata aku baru dapat pas mulai 2023 akhir sampai 2024 ini aku ngerasa, oh ternyata yang kemarin aku lewatin itu ada tujuannya supaya aku makin dekat lagi sama Tuhan. Jadi aku bener-bener cinta firman Tuhan, jadi lebih lekat lagi sama Tuhan, itu gara-gara gangguan kecemasan itu. Kalau aku nggak punya itu, aku nggak bakal sedekat ini sama Tuhan. Gitu. Jadi aku mau bilang ke orang, kalau kamu ngalamin yang sama kayak aku, kamu makin dekat sama Tuhan. Ini tuh justru ada keuntungannya gitu. Kamu bakal diubahkan menjadi seseorang yang baru, yang kamu nggak pernah pikir sebelumnya. Tuh, jadi ini tuh bukan kerugian, justru ini adalah gift dari Tuhan. Kalau kamu ngalamin masalah mental health, gitu. Aku mau bilang gitu. Kamu nggak takut dijudge sama orang gitu, sewaktu kamu mengakui kelemahan kamu? Enggak, kayaknya udah apa ya, udah kayaknya itu sudah termasuk udah bagian kita ya, kalau udah satu paket kalau kita tuh jadi content creator sih. Jadi sebelum aku reveal soal ini pun aku misalnya ngepost biasa pun tetap ada yang kadang nge-hate juga gitu. Jadi mungkin udah biasa ya. Dan memang kayak tadi aku sudah terlatih untuk yang tadi ada hamba Tuhan yang bilang aku kurang doa lah. Ada yang, kamu kenapa ngalamin ini ya? Kamu ada yang salah sama kamu gitu. Ada yang salah dengan hubunganmu dengan Tuhan, itu udah sering. Jadi sebelum aku reveal, aku udah ngalamin dulu. Jadi mungkin karena udah ngalamin, jadi ya udahlah. Abis ini mau siapa lagi ngomong nggak apa-apa. Udah pernah gitu. Dan mikirin jiwa-jiwa yang perlu ditolong lebih penting sih. Jiwa-jiwa yang mau ketemu Tuhan lebih penting daripada mendengarkan judge penghakiman dari orang gitu. Kalau aku dengerin tadi kamu sama Tuhan itu sangat dekat ya. Gitu. Kenapa apa yang bikin kamu sangat mengasihi Dia, mencintai Dia gitu? Apa ada suatu momen yang bikin kamu kayak, wah, aku udah nyerah nih. Aku mau balik sama kamu, aku mau benar-benar mencintai kamu Tuhan gitu. Dulu aku ada cerita sih pertobatan aku ini di Instagram. Jadi dulu aku kan suka banget sama musik gitu. Tapi aku dulu cinta banget sama musik sampai sampai lebih mencintai musik daripada cinta Tuhan gitu. Sampai udah diajak pelayanan apa segala macam dan aku nggak mau, sampai sempat gak gereja sampai 1 tahun deh, hampir 1 tahun gitu. Nah suatu hari aku beli CD rohani gitu. CD rohani terus instrumental piano dengan tujuan sombong, aku mau ini aja sih sebenarnya, mau sombong aja. Kayak apa sih sebenarnya lagu rohani dibikin instrumental, kan paling gitu-gitu aja gitu. Pas di rumah aku denger malah aku nangis gitu. Padahal dari kecil aku udah Kristen, tapi di hari itu aku nangis di rumah, aku tobat di rumah. Aku nangis benar-benar dan aku tahu di situ, oh ini Tuhan gitu. Ini Tuhan, kasihnya Tuhan yang aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Pokoknya ada damai yang beda deh. Nah semenjak itu Tuhan taruh hati yang baru di aku gitu. Untuk sekarang kalau kamu main musik atau apapun yang kamu lakukan di hidup kamu udah nggak lakukan buat diri kamu sendiri lagi. Kamu lakukan ini untuk aku, supaya orang-orang bisa bertemu dengan kasih aku. Nah semenjak itu aku punya purpose, jadi setiap apapun yang aku lakukan, main musik atau apapun, itu semuanya buat Tuhan, untuk mempertemukan jiwa-jiwa dengan Tuhan gitu. Nah itu untuk pertobatan itu pertama kali gitu. Tapi ya itu semenjak kenal Tuhan, nah aku diproses kan untuk ngelewatin gangguan kecemasan itu. Nah ternyata itu juga justru jadi momen encounter aku yang luar biasa banget, yang kalau aku boleh balik, aku
disuruh pilih untuk melewati gangguan kecemasan aku atau tidak, aku akan memilih untuk melewatinya gitu. Karena justru aku ngalamin Tuhan. Jadi di situ aku tahu ya, ternyata misalnya gambar diri aku dipulihkan itu. Ternyata Tuhan udah mengasihi aku loh, tanpa aku harus perfect gitu. Ternyata sebelum aku bisa berbuat baik, Tuhan udah mengasihi aku. Itu salah satu contohnya dan banyak hal gitu. Terus tadinya aku kayak workaholic banget, Senin sampai Minggu pelayanan dan kerja gitu. Terus di situ ternyata pas aku gali-gali lagi gitu, Tuhan tuh mau aku itu ada istirahatnya loh gitu. Jadi aku sampai set aside 1 hari dalam seminggu itu khusus istirahat. Sampai pelayanan pun enggak gitu. Nah, sabat aku bilangnya. Jadi di situ pokoknya 1 hari khusus aku enjoying the Lord aja gitu. Terus banyak hal sih pokoknya di gangguan kecemasan itu. Terus misalnya firman Tuhan ini ternyata pedang roh gitu. Banyak kebohongan yang aku percayai gitu, yang aku percaya dari kecil, ternyata bisa dilawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan gitu. Makanya aku segitunya cinta firman Tuhan gitu. Dan apa yang ditulis ini tuh benar-benar janji Tuhan yang baik buat aku gitu. Jadi sampai aku tulis di tembok-tembok gitu janji-janji Tuhan, karena nggak ada yang cukup kuat untuk bisa melawan kebohongan-kebohongan itu kalau bukan firman Tuhan gitu. Jadi sampai gangguan kecemasan itu benar-benar banyak encounter sih. Terus sampai yang tiap malam itu aku akhirnya juga decide untuk journaling. Journalingnya tapi journaling untuk dekat sama Tuhan, bukan di diary ya. Jadi tiap malam itu aku tulis, Tuhan hari ini aku ngalamin apa aja. Hari ini aku reflect, aku tadi ngerasa bersalah karena apa ya? Aku kayak ngerasa bersalah. Akarnya apa ya? Hari ini belajar apa ya dari Tuhan gitu. Dan itu benar-benar yang bikin aku tuh ngerasa, oh memang Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hadir sama aku, jalan sama aku, dan ya pokoknya Tuhan nyata deh, pokoknya aku nggak bisa bilang gimana. Dan ya gangguan kecemasan itu sih banyak encounter sih. Gitu. Pernah kambuh-kambuhan nggak sih kalau kayak gitu? Iya gitu, suka. Jadi misalnya tiba-tiba mau kerja deg-degan sendiri gitu, deg-degan terus kayak cemas aja gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu aku jadi, makanya yang tadi aku bilang kalau ini tuh sebenarnya adalah gift gitu. Jadi ketika itu kambuh, aku harus ambil waktu untuk reflect lagi. Ini selama 2 minggu ini aku jalan di jalannya Tuhan gak ya gitu. Aku jangan-jangan 2 mingguan ini mikirin kata orang, aku ngerjain apa yang kata orang aja, aku ngikut arus gitu, aku nggak fokus lagi gitu. Jadi aku tahu ketika misalnya aku udah terlalu fokus ke kata orang, aku terlalu overthinking gitu, oh itu biasanya bisa kumat gitu. Jadi harus ambil waktu untuk reflect kebohongan apa yang aku biarin itu merajalela di aku selama 2 minggu itu misalnya, atau sebulan, yang aku udah terlalu belok gitu. Nah itu dibalikin lagi. Jadi sebenarnya kalau kumat itu bukannya harus yang diusir sih, tapi kita harus reflect apa sih yang gak beres gitu, apa yang kita salah percaya gitu, dan kita harus ganti lagi dengan kebenaran, benerin lagi gitu. Apakah aku kurang istirahat lagi, aku workaholic lagi, balikin lagi gitu. Gitu. Pasti ada akarnya sih, jadi bukan yang tanpa reason gitu. Untuk teman-teman yang rasanya udah mentok banget dan sampai kepikiran mau bunuh diri, teman-teman mesti ingat, teman-teman nggak sendiri ngelaluin ini gitu. Banyak kok orang yang ngelaluin ini dan mereka bisa survive gitu. Teman-teman datang dulu cari help gitu. Cari help, masih ada harapan gitu. Tuhan Yesus bisa sembuhin teman-teman, bisa pulihin teman-teman, jangan menyerah. Untuk teman-teman yang ngerasa ngalamin gejala gangguan kecemasan atau gangguan masalah mental lainnya, teman-teman jangan sendiri, teman-teman boleh banget ke konselor, psikiater atau ke psikolog.
Karena sama aja kayak penyakit fisik, kalau penyakit fisik teman-teman udah gatal-gatal atau tiba-tiba demam, teman-teman langsung cari pertolongan kan. Sama kayak masalah mental, kalau teman-teman ngalamin gejala-gejalanya, nggak ada salahnya banget untuk cari pertolongan dulu. Nah kalau teman-teman bingung mau kemana, teman-teman bisa hubungin nomor di bawah ini. Dan di situ ada konselor-konselor yang akan membantu teman-teman.